paku ya? Iya. Paku ya Mbak ya. Boleh saya lihat sebentar. 4 sudut ya? 4. Empat sudut ya. Satu sudutnya kan 10 juta. Jadi 40 juta total. Sabtunya itu Gus Idris datang ke rumah saya. Di mana Mbak? Kan morinya bisa ditunjukkan tempatnya aja. Oh iya, di situ silakan. Boleh. Di sini ya ke tempatnya rumahnya Mbak Cici ini sendiri atau tim Mbak atau Orang. Sebenarnya semuanya 7 orang totalnya. Tapi yang rekannya itu kan yang fokus untuk ininya 3 orang. Itu malah dari pelakunya ya Pak ya. Iya, iya. Pelaku kan 10 juta. Nah di rumah ada 4 juta jadinya totalnya 41 juta. Ya besoknya lagi cuma sehari doang hilang ya. Assalamualaikum Sobat Islam. Nama Gus Idris kembali jadi sorotan publik setelah kini ada lagi pengakuan dari seorang wanita yang mengaku telah mengeluarkan uang sebesar 40 juta rupiah untuk pemagaran goib di rumah yang ia tinggali bersama keluarganya. Datang dari channel Lacak yang menayangkan sebuah video yang menyatakan bahwa ada seorang ibu yang mempunyai keluhan setelah rumahnya dipagar secara goib sebesar 40 juta karena ada gangguan makhluk halus dalam rumahnya oleh seorang oknum yang menawarkan jasa pembersihan rumah dari gangguan makhluk goib tersebut. Lantas seperti apa selengkapnya? Mari simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Satu sudutnya kan 10 juta. Jadi 40 juta total. Sabtunya itu Gus Idris datang ke rumah saya. Di mana Mbak? Kan morinya bisa ditunjukkan tempatnya aja. Oh iya, di situ silakan. Datang dari seorang ibu yang bernama Cici yang mengaku bahwa rumahnya pernah didatangi oknum Gus yang mengaku seorang ulama. Dan Gus tersebut menawarkan jasa pembersihan rumah dari gangguan makhluk goib. Dengan meminta izin terlebih dahulu dari Bu Cici untuk bisa ditayangkan secara publik, dalam videonya tim Lacak mulai untuk membongkar kronologis sebenarnya yang terjadi dalam masalah ibu ini. Menurut Mbak Cici bahwa beliau mempunyai anak kecil yang setiap malam itu diganggu oleh makhluk goib dalam rumahnya. Lanjutnya setiap malam anaknya selalu nangis dan rewel terus, terutama setiap habis isya selalu nangis terus dan tidur rewel terus, membuat Mbak Cici kasihan pada anaknya dan akan coba mencari penyebabnya melalui perantara seorang kiai atau Gus. Apakah ini ada yang tidak beres ataukah ada yang mengganggu atau sejenisnya? Dan sebelum paranormalnya datang, kiainya itu namanya Gus Idris dari Malang. Saya diganggu juga ketika ke toilet, ada yang ketawa-tawa sendiri di toilet tersebut. Jadi merinding menurut Mbak Cici dalam video itu. Besoknya malam Jumat itu ya Allah ketawanya makin menjadi-jadi, keran dinyalain ketawa lagi seperti itu, lanjut Mbak Cici. Lalu kemudian Sabtunya Gus Idris dan tim datang ke rumahnya. Menurut Gus Idris bahwa di rumahnya itu ada penunggunya sosok kuntilanak dan Mbak Cici percaya gak percaya, tapi buktinya anaknya rewel terus dan mungkin benar adanya. Lalu kiainya membersihkan dan tiap sudut rumah diberi paku dengan maksud untuk membersihkan rumahnya dari gangguan makhluk goib tersebut. Lalu setiap sudut dalam rumah Mbak Cici ditancapkanlah paku untuk pemagaran goib. Dan rupanya setiap paku itu dihargai 10 juta untuk 4 sudut ruangan yang menjadi total 4 paku menjadi 40 juta rupiah total menurut Mbak Cici dalam video itu. Dan kemudian Mbak Cici menemukan kain mori pada malam hari sebelum siangnya kiainya itu di rumahnya. Dan menurutnya waktu itu Gus mendatangi rumahnya ada 7 orang dan yang fokus untuk membersihkan rumahnya ada 3 orang, lanjut Mbak Cici. Dan 3 orang tersebut ada 1 mediator untuk ditanya penyebab adanya gangguan di rumah tersebut melalui perwujudan secara goib. Dalam pengakuan perwujudannya bahwa itu adalah penunggunya di sini yang sudah ada sejak dulu zaman Belanda tinggal di rumahnya itu. Lalu dalam mediasi mengaku dia siapa, sudah berapa lama, dan di mana. Menurutnya dia tinggal di rumah itu sudah ratusan tahun, lanjut Mbak Cici ungkapnya. Dalam proses pembersihan yang lama dan dengan doa hampir 2 jam rumah Mbak Cici dibersihkan secara menyeluruh.
Dan Mbak Cici mengeluarkan mahar dari semua pembersihan rumahnya dengan penanaman satu paku pada 4 titik sudut rumahnya dengan tambahan transportasi total sebesar 41 juta rupiah. 40 ya. Satu sudutnya kan 10 juta. Jadi 40 juta total. Lalu keesokan harinya rumahnya cukup tenang dari gangguan makhluk gaib menurutnya. Dan setelah 1 hari pembersihan, Mbak Cici merasakan bahwa kembali rumahnya diganggu lagi oleh makhluk gaib yang selama ini mengganggu keluarganya. Dan itu artinya hanya bisa hilang atau Mbak Cici tidak diganggu lagi selama 1 hari saja. Lalu Mbak Cici kemudian bertanya lagi kepada Gus bahwa gangguan di rumahnya masih ada dan hanya hilang 1 hari saja. Menurut tim dari Gus Idris bahwa Mbak Cici harus bersabar karena penunggu itu sudah ratusan tahun tinggal dan tidak mudah untuk dihilangkan. Dan rencananya malam Jumat ini tim Gus Idris akan kembali datang untuk membersihkan rumahnya Mbak Cici. Sepertinya Mbak Cici sudah kurang yakin dengan pembersihan kedua dan berencana akan mencari kiai yang lain. Lantas dia kecewa dengan tim Gus Idris karena belum menuntaskan tugas untuk menghilangkan gangguan di rumahnya walaupun sudah mengeluarkan uang sebesar total 41 juta rupiah, ungkapnya. Dan rupanya jaminan secara lisan tidak bisa dibuktikan oleh tim Gus Idris kepada Mbak Cici seperti yang disampaikannya pada waktu itu. Komplain Mbak Cici ditanggapi oleh tim Gus Idris lalu menjanjikan akan kembali datang untuk membersihkan pada malam Jumat ini, tetapi tentunya ada lagi biaya untuk syarat dan alat seperti minyak dan yang lainnya untuk dipakai berikutnya. Dan kejadian pembersihan rumah ini terjadi pada bulan Juli 2020 lalu, ungkapnya. Tolonglah kalau misal ada hal yang seperti itu, spiritual atau paranormal dan lain-lain seperti itu, tolong digali lagi lebih dalam sebelum kita mengeluarkan uang yang banyak, cukup banyak buat mereka gitu. Pesan dari Mbak Cici untuk semua agar siapapun untuk lebih berhati-hati dengan spiritual, paranormal dan sejenisnya seperti kejadian yang menimpanya, agar tidak kecewa karena sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk hal tersebut. Dan video ini bukan bertujuan untuk menyudutkan atau merugikan siapapun. Ini adalah ajakan pembelajaran untuk kita agar lebih berhati-hati dengan praktek demikian. Mari selalu ambil yang baik dan tinggalkan yang kurang baik dari apa yang disampaikan dalam video dan berita ini tentunya. Terlepas dari semua kejadian yang ada, kita ambil saja hikmah kebaikan yang bisa kita ambil. Yang jelas apa yang disampaikan juga bisa membuat kita berhati-hati dengan praktek yang mungkin menyimpang, serta bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal terkait demikian. Demikian ulasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.